Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini kita akan mulai pembelajaran geografi kelas 12 SMA, yaitu tentang interaksi desa kota. Pertama, ini adalah sebenarnya ada kata interaksi. Apa sih interaksi? Interaksi itu artinya adalah hubungan ya. Hubungan. Cuman dalam konteks ini adalah hubungan antara desa dan kota, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah hubungan antar wilayah gitu ya. Lebih luas maknanya adalah hubungan antar wilayah. Nah, inilah yang disebut dengan interaksi wilayah. Kontak atau hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan atau permasalahan baru. Nah, wujudnya interaksi wilayah ini bisa berupa pemindahan orang misalnya. Ketika kita pindah dari Tangerang ke Jakarta, oh berarti ada interaksi antara Tangerang dan Jakarta karena ada orang yang pindah. Satu, perpindahan orang atau manusia. Yang kedua adalah perpindahan barang. Misalnya kita ngirim paket dari Tangerang ke Merauke. Wah, berarti juga ada interaksi antara Tangerang dan Merauke karena ada paket yang pindah gitu ya. Yang ketiga adalah perpindahan gagasan atau ide. Misal, dulu di Bandung banyak dibangun taman-taman kreatif gitu kan ya, taman-taman tematik. Kemudian habis itu di Tangerang juga kemudian dibangun taman-taman tematik yang polanya mirip kayak di Bandung. Oh, itu berarti terjadi interaksi karena ada ide atau gagasan yang berpindah. Kemudian bisa juga kemarin misalnya terjadi demo buruh gitu ya, ada demo buruh di Indonesia, kemudian beritanya tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, itu juga termasuk wujud dari interaksi karena ada informasi yang berpindah dari Indonesia ke berbagai penjuru dunia gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan zona interaksi, ada yang disebut dengan city. City itu adalah kota ya. Ada city, ada urban, ada yang harus kita semua ketahui itu ada city, ada urban, ada village. City itu kota, urban itu perkotaan, village itu desa, rural itu pedesaan, gitu ya. Jadi ada urban, city, village, apa lagi sama rural gitu. Nah, ini kita bahas city. City itu kota ya, diidentikan dengan kota. Kemudian ada lagi yang disebut dengan suburban atau sub daerah perkotaan, yaitu area yang lokasinya dekat pusat kota atau inti kota dengan luas mencakup daerah pengelaju atau komuter. Daerah pengelaju atau komuter itu daerah di pinggiran kota gitu ya, yang kemudian dia biasanya dihuni oleh banyak perumahan gitu. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan suburban fringe, yaitu daerah peralihan antara kota dan desa, lokasinya mengelilingi suburban. Ini daerah di sekitarnya suburban, disebut suburban fringe. Kemudian ada lagi yang disebut urban fringe. Urban fringe itu berarti sekitarnya suburban fringe, jadi kayak lebih menjauh lagi gitu ya. Daerah batas luar kota yang punya sifat mirip dengan kota kecuali inti kota. Kemudian ada lagi rural urban fringe. Rural urban fringe ini biasanya adalah daerah di pinggiran jalan. Daerah di pinggiran jalan di antara desa ke kota gitu ya. Yaitu jalur daerah yang terletak antara daerah kota dengan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. Apa yang dimaksud dengan penggunaan tanah campuran? Maksudnya adalah ada penggunaan tanah yang menunjukkan sisi desa, kayak sawah gitu kan ya, kebun gitu kan. Ada juga penggunaan tanah atau penggunaan lahan yang menunjukkan sisi perkotaan, sisi kota. Contohnya kayak bangunan-bangunan berupa ruko gitu kan ya, pedagangan dan lain-lain. Itu disebut daerah rural urban fringe. Nah, kemudian ada faktor-faktor interaksi nih. Ada 3 kita bahas. Yang pertama adalah regional complementer atau wilayah yang saling melengkapi. Kita ibaratkan misalnya daerah A dan daerah B. Daerah A itu memiliki banyak beras, tapi dia nggak punya ikan. Daerah B punya banyak ikan, tapi nggak punya beras. Maka yang mereka lakukan adalah saling bertukar atau saling melengkapi. Itu disebut komplementer. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan saling berintervensi atau intervening opportunity. Maknanya adalah hubungan yang saling melemahkan antara satu dengan yang lain.
Nah, hubungan yang saling melemahkan antara satu dengan yang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Tadi ketika ada daerah A dan daerah B ya, kemudian muncul daerah baru yaitu daerah lain yaitu daerah C. Nah, daerah C ini punya banyak beras, punya juga banyak ikan gitu ya. Kemudian akhirnya daerah C bisa mengirim ke A, bisa juga mengirim ke B. Alhasil hubungan A sama B itu jadi lemah gitu. Karena kenapa? Karena dia bisa ada daerah lain yang kemudian menjadi alternatif gitu. Jadi A tidak hanya bergantung sama B karena kemudian ada C gitu. B juga nggak hanya bergantung sama A karena kemudian juga ada C. Gitu, itu saling melemahkan ya. Kemudian ada lagi hubungan yang saling melemahkan juga, misalnya gini. Daerah A tadi dia nggak punya ikan, ya udah nggak usah maksain makan ikan, ganti aja makannya, gitu ya. Ganti aja makannya sama ayam misal, gitu ya. Nah, itu pun kemudian akan terjadi intervening. Jadi intervening itu ada dua. Yang pertama adalah ketika ada wilayah lain, kemudian yang kedua adalah ketika ada sumber daya lain sebagai pengganti. Nah, kemudian adanya kemudahan pemindahan dalam ruang, yaitu spatial transferability yang ditentukan oleh jarak, biaya, dan akses. Semakin dekat akan semakin mudah, semakin murah semakin mudah. Kemudian aksesnya semakin baik, maka juga akan semakin mudah perpindahannya. Tuh. Nah, ini adalah beberapa bentuk interaksi desa kota ya. Ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Bisa juga bermakna perpindahan penduduk dari kota kecil menuju kota besar. Itu pun urbanisasi. Tapi syaratnya adalah ini harus dilakukan lebih dari 6 bulan. Kalau ada orang desa pindah ke kota lebih dari 6 bulan, maka urbanisasi. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, bukan urbanisasi. Kemudian kebalikannya urbanisasi adalah ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ini pun sama, harus dilakukan lebih dari 6 bulan. Itu ya. Bisa dari kota ke desa, bisa dari kota besar menuju ke kota kecil. Gitu, ruralisasi. Kemudian ada lagi untuk yang kurang dari 6 bulan, namanya ada sirkulasi. Jadi sirkulasi ini perpindahan penduduk yang dilakukan lebih dari kurang dari 6 bulan tapi masih lebih dari 1 hari. Itu ya, itu sirkulasi. Kemudian ada lagi komutasi, perpindahan penduduk yang dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Contohnya kita ke Jakarta, habis dari Jakarta berangkat pagi. Kemudian habis itu sorenya udah pulang lagi. Ketika sorenya udah pulang lagi gitu ya, itu namanya komutasi. Gitu, karena hanya dalam waktu 1 hari. Nah, ini kemudian ada lagi dalam interaksi itu ada beberapa perhitungan. Paling tidak di sini kita bahas 3 teori. Yang pertama adalah teori gravitasi atau teori kekuatan interaksi ya. I sama dengan P1 P2 dibagi jaraknya kuadrat. P1 ini adalah jumlah penduduk di kota 1. P2 ini jumlah penduduk di kota 2 dibagi jarak di antara kota 1 dan kota 2, kemudian jaraknya dikuadratkan gitu ya. Nah, ini kekuatan interaksi. Oke, bisa dibaca di sini. Kemudian ada lagi nih teori titik henti. Teori ini digunakan atau breaking point teori ya. Teori ini tuh digunakan ketika gini misalnya. Kita ingin membuka warung gitu ya, atau kita ingin membuka toko di antara Jakarta dan Tangerang. Maka lokasi manakah yang paling tepat agar yang datang ke toko kita, ke kedai kita, ke kafe kita, ke tempat kita itu orang Jakarta datang, orang Tangerang juga datang. Gitu. Jadi kita bagusnya di mana nih di antara Jakarta dan Tangerangnya nih? Nah, itu menggunakan teori titik henti. Gimana rumusnya? Rumusnya adalah jaraknya di antara Jakarta Tangerang tadi gitu ya. Jarak di antara dua wilayah kemudian dibagi 1 plus akar dari jumlah penduduk yang kotanya lebih banyak, jumlah penduduk dari kota yang lebih banyak penduduknya gitu ya, dibagi yang lebih sedikit. Nah, gitu. Jadi nanti diakarin dulu, terus habis itu baru dia dapat hasilnya, baru dia dihitung ke sini ya pakai rumus ini. Nah, ketika misalnya nanti sudah dapat hasilnya gitu ya. Misal didapat angka titik hentinya adalah 10. Gitu ya, misalnya angka titik hentinya adalah 10. Hasil setelah dihitung nih angkanya adalah 10. Maka 10 itu diukur atau dihitung dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Kalau misalnya dalam konteks Jakarta dan Tangerang misalnya, maka itu adalah 10, yang dimaksud adalah 10 dari kota yang lebih sedikit penduduknya. Nah, Tangerang gitu ya, 10 km dari Tangerang. Itu contoh ya.
Itu saya cuma sebatas asal menyebutkan angka saja, karena nanti banyak lagi perhitungannya yang tersedia di buku atau dimanapun. Tuh. Nah, kemudian habis itu ada lagi yang disebut dengan indeks konektivitas atau keterhubungan. Keterhubungan itu didapat dari jumlah jalan. Jalannya ada berapa, dihitung jalannya, kemudian dibagi jumlah kotanya, dihitung ada berapa kotanya. Semakin banyak jalannya maka akan semakin terhubung gitu ya. Nah, ini konektivitas. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak suara-suara aneh gitu kan ya, yang mengganggu, suara knalpot dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.